Ya, salam sehat. Bandarmologi INPS ke-1, IPO 6 April 2018, data sampai dengan 23 Juni 2025. Kita langsung aja, company profile ya. Jadi INPS ini adalah wholesale distribution and logistic service provider of fuel, lubricant, and LPG, di mana PT Surya Perkasa Sentosa ya, itu menguasai 79,79%. Kemudian PT Sinar Ratu Santosa, ini mungkin satu saudara ini ya, namanya Santosa semua, menguasai 6,92%. Jadi kalau kita jumlahkan sekitar 86,4 ya persen saham founder share atau pengendali. Nah, di mana IPO-nya yang pertama adalah Investindo Nusantara Sekuritas atau NIN ya. Kemudian Jasa Utama Kapital Sekuritas atau YB. Coba kita ketik YB ya. Ya, Jasa Utama Kapital Sekuritas. Nah, kita langsung aja. IPO tanggal 6 April 2018 dengan nama Indah Prakarsa Sentosa Tbk atau INPS dengan underwriter IN Investindo Nusantara Sekuritas, di mana harga IPO itu di 276. Lembar saham waktu IPO ya manual, maksudnya ini diisi manual ya, sesuai dengan yang ada di sekuritas IPOT ya. Jadi 150 juta lembar saham publik atau sekitar 23,1%. Kemudian founder share-nya 500 juta lembar, 76,9%. Nah, seiring berjalan waktu, ini IPO yang kedua ya, maksudnya underwriter yang kedua yaitu Jasa Utama Kapital Sekuritas atau disingkat YB. Di sini ada keterangan founder share buy. Nah, jadi ini bagus. Jadi saham yang beredar berkurang banyak, yaitu sebanyak 11%. Ya, saham publiknya berkurang sebanyak 11,3%. Jadi saham publiknya tinggal 11,8%. Pertanda bagus karena founder share mau nampung, ya, tidak guyur atau mungkin buyback lah istilahnya. Jadi founder share-nya jadi 88,3%. Jadi bertambah banyak daripada tadinya cuma 76,9%. Nah, kita ke yang jual beli. Jadi di sini nilai plusnya ya, walaupun saham ini, saham ini ada tatonya sayangnya ya. Tapi kalau dari segi bandarmologi sih aman. Tapi ini ada tato, yaitu NR atau tato E ya. Di sini equipment negatif. Nah, saya nggak bahas FA ya, jadi kita konsentrasinya ke bandarmologi. Jelas ini sebetulnya pertanda buruk, tapi dari segi bandarmologi ini bagus ya, karena saham publiknya berkurang
50% ya, dari 23 menjadi 11. Ya, kita ya ke jual yang beli ya. Jadi hari ini Senin tanggal 23 Juni 2025, last price itu saya ganti aja, jangan price no ya, last price ya, last price 123, jadi mengalami kenaikan 10,8%, tetapi dibanding harga IPO dia mengalami penurunan 55,43%. Perusahaan ini telah cukup lama berdiri, yaitu 7,2 tahun. Diperlukan kenaikan 133% lebih untuk mencapai harga IPO. Nah, low price di 98 ya, rank 200 hari, AVG price di 123, persis sama dengan last price. Jadi ini adalah harga rata-rata selama ini, bukan selama ini, selama 200 hari, ya, di mana high price-nya menyentuh di 183, asing partisipasinya 0, nggak ada asing di sini. Nah, kita ke penjual dan pembeli, seller dan buyer, biasa. Seperti biasa, saham yang baru IPO itu underwriter-nya guyur. Nah, ini guyur 55%. Terus guyur lagi YB, ini underwriter juga, underwriter kedua, guyur 38%. Di sini RF 0, RO 6%, ini retail 1%. Nah ya, jadi harganya sempat sampai 1,4 juta, 1.400, bahkan SS ini jualan di 3.300, ya, cukup tinggi juga ya saham ini, ya, dan seterusnya. Nah, kita ke yang buy, HD 13%, DH 1%, ini ya, HD 12%, DH 1%, IH 1%, AH 11%. Nah, retailnya yang banyak 74%. Benar-benar diguyur saham ini. Ya. Di mana IPO-nya, di mana yang di buy dan sell melebihi kuota daripada free float saham publik. Nah, tapi sebetulnya kalau kita pedomannya ke sini, $150 ya ini ya. Belum sih ya. Kalau dari sini belum sih ya. Kalau 23 ini belum. Ya, ini 150 lembar kan ya. Coba kita cari tempat ya untuk ngitung. Ini karena sesuatu penemuan baru, selama ini nggak terpikirkan ya. 100 dikurangi dengan yang di buy sell. Aduh, kerok ini. Ntar ya. Ntar akan lama nggak apa-apa karena ini cukup penting. Ini saya hapus aja lah ya. Kapan naiknya juga, nunggu bandar dadakan, harusnya aman. Ya. Kesimpulan aja ya di sini, kesimpulan 150 juta dikurangi ini ya, ini ditambah kalau gitu ya, karena itu udah min. Kok jadi 100
43 juta. Oh, bukan. Salah. Ini dikurangi betul ya. Dikurangi yang buy dan sell ini. Nah, 66. Ya, nggak tahu juga ini ya. Ya, intinya ada selisih 66 juta. Ya. Tolong saya kalau yang lihat video ini paham ya, karena matematika saya matematika biasa. Jadi dulu di IPS, jadi matematikanya ya dapatnya 5 atau 6 ya. Ya, nggak apa-apa. Maka saya drilling bantermologi ini supaya mengerti bantermologi dengan ya feeling. Ya, feeling berdasarkan data ya. Bukan feeling-feeling aja. Nah, jadi ini ada selisih 66. 66 ini apa? Jadinya ini. Ya, kita lihatin aja ya. Jadi intinya kalau dibanding ini, memang dia melewatin plafon karena ini 76 juta lembar ya, saham publiknya. Di sini yang dijual 83 juta lembar. Jadi seolah-olah ada selisih 6 juta 8 ya, lembar. Nah, ini ambil dari mana? Ya otomatis dari saham publik yang ini. Ya, yang ini ya. Kurangin. Coba kita kurangin ya. Jadi saham publik ini dikurangin ya, belum nemu filenya juga. Kita lewatin aja. Bahwa intinya melebihi plafon 9% dari saham publik. Nah, kalau kita bandingkan, ya jadi ini tadi kita bandingkan saham yang di buy dan sell dibanding dengan free float. Ya. Kelebihan plafon 9% dari yang seharusnya tidak boleh lebih dari 1%. Nah, diambil dari otomatis saham publik yang tadinya dibalik ya, atau saham publiknya berkurang dari 143 ya. Diambil sekian, diambil 6 juta 8 lembar. Itu tinggal sekian ya saham publiknya. Ya, itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan keseluruhan saham yang 650 juta, itu saham buy sell-nya 12%, 12,8 tepatnya, di mana free float-nya kelebihan 1%. Maksudnya gini, harusnya saham publiknya sekian, tapi dijual sekian lebih. Jadi ini kelebihan free float. Nah, ngambilnya dari sini atau dari sini ya. Nah, kita abaikan aja. Kita lihat intinya ini. Ini underwriter-nya 88,3. Ya. Nah, ini 88 ya. Ini jelas 88 udah. Jadi yang di buy sell ini mungkin berkurang 1%, jadi tinggal 11,8% saham. Ya benar ya, jadi saham-saham
Oh ini udah. Sebentar ya. Ini coba saya kasih ya biar ada ya. Jadi nah saham pabriknya benar. Jadi tadinya yang di buy sell sekian, tapi digeser ke founder share. Nah, yang mengurangnya saham publik sebesar 1%, jadi tinggal 11,8. Nah ini di mana ini QA, ini retail. Jadi saham ini banyak di retail. Di retail, tetapinya ya. Ya, ini jelas diguyur, ya diguyur di mana IN dan YB jualan. Ini adalah underwriter-nya. Nah, ini guyuran. Kemudian free float-nya ini bertambah, ya, founder share-nya tambah 1%, tambah 2% lah, anggaplah ya, 88. Ini berkurang 2%, jadi 11% buy dan sell-nya. Nah, 11%. Nah, yang 11% ini ada di HD, ada di DH, ada di IH, AH 1,4%, gitu ya. Nah, di retail ini 9,5%. Jadi di retail cukup banyak, jadi dari 11% ini retailnya 9 atau 9,5 ya. Tetapi tadi bahwa pengendalinya itu tinggi ya, 8,3%. Jadi dari sini pun berkurang ya, maksudnya dari ini saham founder share ya, di IPOT posisinya yaitu 79 tambah 6, 85 tambah 1, 86, 86,86 71 ya, 86,71. Nah, berkurang ini. Ini valid ya yang ini ya. Jadi kita patokannya yang ini ya. Ini kan fluktuatif. Waktu ditulis iya betul, tapi kan berjalannya waktu ya. Kalau yang ini berdasarkan hari Jumat kemarin, tanggal 20 Juni 2025. Jadi lebih valid. Jadi founder share menambah kepemilikan, terus borong terus saham ini. Ya, itu ya. Nah, itu gambaran saham secara umum ya, dari pertama IPO, dari pertama layar ceprot saham INPS yang usianya udah 7 tahun lebih. Ya. Kita cari yang jangka lebih pendek. Ya. Jadi kita cari yang ini ada saham. Nah, INPS ya. INPS dari tanggal 15 Mei ya sampai 6 Juni 2023. Jadi kurang lebih ya sebulan lebih ya, sebulan lebih. Ini YP borong. Jadi YP jelas bandar ini walaupun YP ya. Tapi bandar ini. Kemudian XL borong juga 25%. Jadi ini akum ya. Dari mulai bulan Mei tanggal 15 sampai sekarang itu akum posisinya. Karena orennya kecil di sini dibanding oren yang sini. Terus kueh yang di sini lebih besar-besar daripada kueh yang di sini. Itu pertanda akum. Fix ya akum ya. Di mana efek press hari ini nih ya
Ini average hari ini 124. Nah, kita ke yang kekinian yang baru tadi terjadi tanggal 23 Juni. Nah, ini akum jelas ya. 90% YP yang borong. Ya. Yang jualan MG, DR, PG. Nah, YP keren. YP ini bukan sembarangan di sini posisinya. Karena dia beli sebanyak 662 juta. Ya. Jadi saham ini bagus ya. Tapi sayang ada tato E di sini. Ya, tadi terserah pada investor atau trader atau swing ya. Berani nggak beli saham ini dengan komposisi saham publik yang tadi berkurang drastis dari tahun ke tahun dan harga minyak yang naik dengan adanya eskalasi di Timur Tengah dengan Selat Hormuznya dan posisi bandarmologi yang saya sebut tadi. Dengan sayangnya ini ada tato. Apakah mau backdoor listing atau mau dibeli orang lain, nggak tahu lah ya. Itu kita nggak bisa nebak, tapi yang jelas founder share-nya menambah kepemilikan sahamnya. Ya, saya kira cukup ya. Yang agak panjang ini karena ada di mana yang di buy dan sell sahamnya itu melebihi plafon free float-nya. Ya, salam sehat.